Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Baik. Puji nama Tuhan, semua berkat kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada minggu Prapaskah keempat ini kita akan menghayati tentang seorang yang buta sejak lahir yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dan melalui kisah ini kita belajar bahwa seringkali kita merasa dapat melihat, namun sebenarnya hati kita masih tertutup. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Dia sanggup membuka mata hati kita untuk melihat kasih, pengharapan, dan kebenarannya. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan hati kita dan marilah kita akan mulai ibadah kita hari ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta, yang olehnya kita memperoleh kasih karunia. Saudaraku, mari kita bersama datang kepada Tuhan. Kita mau membawa pujian kepada Tuhan. Bersama kita menyatakan syukur dan sembah Dia, sebab kasih setia yang tidak pernah putus dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan sejuta rasa di jiwa. Mari bersama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bersama kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Bahwa kita mau mengucapkan, kita mau terus dekat kepada Tuhan.
Kita mau datang kepada Allah, mengaku dan menyesal serta memohon rahmat pengampunannya. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami mengaku bahwa seringkali hidup kami seolah-olah dapat melihat, tetapi hati kami sebenarnya masih buta terhadap kehendak-Mu Tuhan. Terkadang kami masih kurang peka terhadap kasih-Mu dan sering berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kiranya Tuhan dapat mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Bukalah mata hati kami agar kami dapat melihat terang-Mu dan hidup menurut kebenaran-Mu. Tuhan terus perbaharuilah hati kami supaya kami semakin setia mengikut Engkau. Dan Tuhan kiranya memberkati rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan, dan kami naikkan Tuhan di dalam kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Bagi kita yang telah kepada Tuhan dengan hati yang menyesal dan mengaku segala dosa, marilah kita mendengarkan berita anugerah tentang kasih karunia-Nya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengakui pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi setiap orang yang bertobat. Syukur kepada Allah. Mari kita berdamai dengan sesama kita dengan berjabat tangan kepada kanan kiri dekat belakang kita dan katakan damai Kristus besertamu. Saudaraku, biarlah seluruh makhluk hidup di langit dan bumi terus memuji Tuhan, dan kita mau bersama menaikkan pujian kembali kepada Tuhan yang mengatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Terima kasih.
Hanya Tuhanlah sumber kuat kita di dalam setiap langkah hidup kita. Amin, saudara. Mari bersama kita pujikan kembali kepada Tuhan, Allah sumber kuatku. Tuhan menaikkan surat kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kini tiba saatnya kita untuk disebarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan diri dan hati kita melalui satu pujian, walaupun tak dapat melihat.
Mari kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, dan kebesaran hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah tempat perlindungan kami yang sejati. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah mengagungkan nama Tuhan. Biarlah semua pujian, penyembahan kami menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Memberkati worship leader, singer, dan pemain musik yang sudah menghantar kami, membimbing, membawa kami dalam penyembahan. Berkatilah mereka. Sebentar kami akan duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sehingga ada hikmat Tuhan turun atas kami semua, dan kiranya hamba-Mu setia menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang mau mengganggu konsentrasi kami, mau mengganggu pikiran kami singkirkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat pagi, shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Beberapa hari ini cerah, tidak hujan, dan kayaknya juga tidak ada angin. Mudah-mudahan juga cuaca yang cerah ini secerah hati kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41, satu perikop tetapi terlalu panjang, sehingga nanti saya akan fokus membaca ayat 1 sampai dengan 7 ya, bacanya membaca ayat 1 sampai dengan 7. Kalau kita baca satu perikop nanti habis untuk baca firman saja, tapi saya akan jelaskan nanti secara pelan-pelan. Nah, kita baca secara berganti-ganti. Saya membaca ayat 7, nanti Bapak Ibu ayat 7, ayat 1, nanti Bapak Ibu 2, dan ayat 7 kita baca bersama-sama. Ayat 1 mulai. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Bersama-sama, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah menatap sebuah kehidupan.
menatap sebuah kehidupan. Ya, di dalam terjemahan LAI sebenarnya judulnya di situ adalah orang yang buta sejak lahirnya. Dalam lembaga Alkitab Indonesia, ya, dituliskan judul tema atau judul perikopnya adalah orang buta sejak lahirnya. Oke, Bapak Ibu, kita akan lihat next. Nah, ini kita akan melihat. Nah, menurut Bapak Ibu itu gambar apa? Coba lihat. Ayo. Hah? Bebek. Ayo coba lihat gambar. Menurut salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Kita sedang tidak mencari salah dan benar. Kepala burung bebek. Ya, apalagi? Kelinci. Coba lihat dulu, perhatikan dengan sesama. Kelinci, oh ya. Ini mau sepakat atau mau sendiri-sendiri? Siapa yang kelinci? 1, 2, 3, 4. Siapa yang bebek? 1, 2. Lain-lain. 4, 3. Bebek 3, kelinci 4. Jadi ini menurut saudara bebek? Kelinci. Tergantung menghadapnya ya. Ini kepala burung sendirian ini. Kepala burung katanya. Waduh. Kepala burung. Oke. Nah, tuh, itu udah 2 muncul kan? Tuh. Ya, ini kalicen un ente, gitu. Jadi bahasa itu kelinci dan bebek. Ya, tak apa-apa saudara. Sebenarnya gini, gambar ini sebenarnya mau menceritakan, mengarahkan kita sebagai pembuka khotbah, pembuka firman Tuhan, bahwa setiap orang itu punya sudut pandang masing-masing gitu loh. Amin. Beda kan semua kan? Memandang sebuah gambar, melihat sebuah gambar dari sekian pribadi, dari sekian personal, dari sekian mata melihat, sekian pasang mata melihat, beda-beda. Ada yang kepala burung, ada yang bebek, ada yang kelinci. Mungkin ada yang bilang luwe, bisa aja nanti. Loh, kalau pasti yang lain bilang akan marah. Kenapa kok luwe? Gitu kan? Jadi karena apa? Sekali lagi orang mirip-mirip, ada mirip-miripnya sama luwe itu pakai 1000 gitu loh. Ya. Tetapi sekali lagi ini adalah bagaimana sikap atau cara pandang, sudut pandang seseorang memandang sebuah gambar. Tapi juga ingat, setiap orang, setiap pribadi, setiap personal, setiap diri kita juga bagaimana kita cara memandang setiap masalah dalam kehidupan kita. Kita punya cara pandang masing-masing. Betul ya? Beda. Suami istri aja kadang-kadang cara pandangnya beda. Betul enggak? Ya. Kalau suami kadang-kadang berpikiran dengan apa? Love. Kalau istri dia selalu berpikir apa? Halo, istri. Perasaan. Maka nggak ketemu ini. Satu logika, satu perasaan. Tuh. Jadi istri itu terlalu lembut dengan perasaannya. Suami berjalan lurus, kaku dengan logikanya. Jadi kalau suami bilang menurut logika kita, menurut logika saya, nggak boleh, ini nggak cukup. Istri bilang perasaan saya sih, nah gitu. Jadi perasaan. Jadi kalau istri itu perasaannya, waduh. Kadang-kadang seorang istri, kalau suami itu gampang lupa, betul enggak?
Bapak Ibu yang suami menjawab, suami gampang lupa, betul enggak? Soal apa dulu? Soal berjanji juga kadang lupa kan? Karena gitu, seorang istri disakiti oleh seorang suami, suaminya udah lupa, istrinya pasti ingat, betul enggak? Waduh. Jadi seorang istri pernah disakiti oleh suami, suaminya sudah lupa, istri masih ingat, betul nggak? Suami bilang, kapan sih aku tahu pernah marah sama kamu, sudah lupa. Tapi istri dia bilang, pada tahun 1997 yang lalu dia masih ingat loh. Saya pernah. Jadi memang istri itu penuh dengan perasaan, betul? Ya, maka kita lihat di sini paradigma orang, karena kita kan punya masalah masing-masing lah. Di sini kita lihat Yesus memberikan suatu reframing. Nah, reframing agak sulit lagi ya. Satu cara, satu teknik bagaimana cara memandang seseorang dengan utuh. Nah, atau memandang sebuah masalah dengan utuh, dengan menyeluruh, dengan komprehensif. Nah, sebuah reframing yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, lebih cara pandang orang memandang, cara orang memaknai ya sesuatu itu ada yang memaknainya dengan positif, ada yang memaknainya dengan negatif. Nah, ini yang jadi masalah. Kita memaknai sesuatu sering positif apa sering negatif? Ini jadi masalah. Jadi sebuah reframing, jadi sebuah teknik cara pandang. Nah, setiap orang punya cara pandang berbeda. Cara pandang suami dengan cara pandang istri. Kalau suami pelupa, istri pengingat, daya ingatnya tajam sekali. Dimarahin 12 tahun yang lalu masih ingat. Betul? Betul? Suami bilang, kapan sih saya gak pernah marah kok gitu. Nah, kita lihat. Nah, jadi cara berpikir, cara pandang seseorang akan mempengaruhi seseorang juga di dalam tindakan seseorang. Hati-hati sekali lagi, setiap masalah ya, setiap fakta yang ada, kejadian yang ada, kadang kita harus memiliki sebuah reframing cara pandang yang baik, cara pandang yang benar, cara pandang yang positif. Ketika kita mulai punya cara pandang yang tidak benar, cara pandang yang salah, maka semua jadi salah. Kita udah bangun sendiri paradigma, kita bangun sendiri sebuah pemikiran dengan kebenaran diri sendiri, dengan pola pikir diri sendiri yang sebenarnya itu salah. Dan itu membuat kita jadi luka. Ya, luka. Nah, ketika Yesus melakukan reframing, ia tidak memusatkan perhatiannya pada si orang buta tadi. Nah, ini kita lihat orang buta tidak disebut namanya, jadi saya nggak berani ngarang-ngarang namanya siapa. Tetapi Yesus melakukan sebuah reframing, perhatiannya dia berkata, bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam dirinya. Ada sesuatu dalam diri kita yang tidak baik. Sekali lagi saya ulang, ada sesuatu dalam diri kita yang tidak baik. Tetapi kita bisa olah dan kita bisa kelola sehingga sesuatu yang tidak baik ini menjadi sedikit demi sedikit lebih baik lagi. Amin. Jadi jangan sesuatu yang tidak baik terus kita nggak kelola. Sifat suka marah-marah itu kan tidak baik. Kita mulai kelola. Sifat pendendam yang tidak baik kita mulai kelola, kita maknai dengan baik. Sehingga nanti kita akan bisa memiliki cara pandang. Karena gitu, cara pandang orang, nanti kita lihat bagaimana orang memandang orang buta ini dan bagaimana Yesus memandang orang buta ini berbeda. Seperti itu. Nah, kita lihat. Ya, ayat 3 dikatakan murid-muridnya bertanya ketika melihat orang buta itu begini. Dia bertanya, Rabi atau guru, siapa sih yang berdosa kok dia jadi buta? Nah,
Kan itu hampir sama dengan, jadi gini loh, ketika ada seseorang yang mengalami penderitaan, lalu perspektif kita, cara pandang kita, nah kayak jelas dosa kan mesti. Nah dosanya siapa kayak bisa mengalami musibah seperti itu? Ini kan sebuah cara pandang yang tidak betul. Para murid bertanya, guru, rabi, orang ini buta sejak lahirnya. Lah ini dosanya siapa? Dosa orang tuanya atau dosanya sendiri? Kok dia kena meleng begitu? Maksudnya gitu kan? Ini kan cara pandang dari para murid. Yesus beda, sekali lagi memandang bukan seperti itu. Nah, kita melihat bahwa Yesus ditanya, apakah orang itu dosa karena orang tuanya yang belum berdosa lalu anaknya jadi buta, atau dosanya dia sendiri sehingga dia lahir sejak buta sejak lahirnya, lahir sejak butanya lahir buta sejak lahirnya. Nah, pada penciptaan Tuhan itu sempurna. Nah, menurut saudara kalau orang dilahirkan, menurut saudara kalau orang dilahirkan dengan buta, sempurna atau tidak? Tidak, cara pandang kita ya. Karena dia buta maka dia tidak. Kita kembali kepada kitab Kejadian. Pada waktu Allah menciptakan petang, apalagi siang, matahari, bahkan termasuk manusia, Tuhan berfirman apa? Sungguh aman, baik. Semua ciptaan Tuhan itu sungguh baik. Nah, orang buta ini ciptaan Tuhan enggak? Kok buta berarti Tuhan tidak? Seringkali kita berpikir Tuhan tidak baik karena dia tidak sesuai dengan cara pandang, tidak sesuai dengan selera. Jadi Tuhan tidak baik. Padahal orang ini buta diciptakan baik, sempurna menurut cara pandang Allah. Kenapa? Kamu hanya melihat kebutaannya, kamu hanya melihat kekurangannya. Tapi Yesus menjawab, bukan dosa orang tuanya, bukan dosanya dia, tetapi pekerjaan Allah melalui dia akan dilakukan. Amin. Kita melihat, jadi kita boleh berpikir kalau ada sesuatu yang tidak enak dalam diri kita, itu kita lalu jalan terus menghakimi, terus berpikir, mengambil kesimpulan, wah Tuhan tidak baik ini, Tuhan tidak sempurna. Tuhan itu kadang kita berpikir jauh dari saya. Pernah enggak saudara berpikir Tuhan jauh dari saya, dari kita? Pernah enggak berpikir Tuhan itu jauh? Jauh di mana? Dekat di? Nah itu mal puisi. Tuhan itu saking besarnya, saking dekatnya, jadi kita tidak lihat. Karena besarnya itu, kita menganggap bahwa Tuhan itu jauh, dekat. Dia ada di mana-mana, dia dekat dengan kita. Amin. Iya, saudara, kita melihat, saudara, bahwa di sini apakah orang ini buta karena orang tuanya, karena dosanya, dosa orang tuanya atau dosanya dia? Tidak. Yesus tidak langsung optimistis. Menjawab nanti sembuh, nanti melek. Enggak. Dia jawab dengan pelan, dengan baik. Yesus melihat secara jelas bahwa ia buta dan itu masalah. Jadi gak bisa dipungkiri bahwa lihat masalah secara objektif, melihat masalah secara utuh, lihat masalah secara jelas. Jangan marah dulu, jangan emosi dulu. Kalau baru kata orang, lihat, belajar. Jadi lihatlah setiap masalah secara utuh. Jadi kan kita tidak gampang kena provokator gitu ya, gampang dikompori orang gitu loh. Lihat, Yesus
melihat secara jelas bahwa orang ini buta, ya faktanya buta, tidak bisa dipungkiri. Lalu tidak melihat dan kebutaan itu adalah masalah. Faktanya buta, jelas dia tidak oh nggak buta, nggak dirohanikan. Kadang kita sering dirohanikan. Bagaimana kabarnya? Oh puji Tuhan baik. Padahal lagi tidak. Itu kan karena dirohanikan loh ya. Wah, gimana kabar keluarganya? Ya puji Tuhan habis bertengkar tadi. Jarang ya seperti itu. Nah, kita melihat Yesus melihat secara objektif. Yesus punya cara pandang yang jelas. Ia memandang kondisi, ia memandang keadaan yang tidak baik-baik saja. Lalu Yesus mengajak para murid dan juga mengajak kita semua untuk melihat cara pandang itu dengan perspektif atau cara pandang yang berbeda. Ya, bukan masalah dosa, bukan masalah salah siapa sehingga jadi buta, tetapi kebutaan ini ya adalah masalah. Dan masalah ini justru akan mendatangkan untuk apa? Pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan melalui dia. Apakah semuanya langsung beres? Tidak. Langsung berubah? Tidak. Memang kalau kita baca sampai 7 kayaknya sudah beres. Begitu masuk Siloam langsung melek. Dan kelihatannya mudah sekali ya. Cepat banget tapi prosesnya panjang. Nah, tapi kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, masalahnya tidak selesai atau belum selesai. Masalahnya muncul justru ketika orang Farisi mempertanyakan siapakah yang berani menyembuhkan orang buta ini padahal ini hari Sabat. Oke, kebutaan selesai, tapi masalah lagi muncul. Orang bertanya, siapa yang berani menyembuhkan orang buta ini di hari Sabat? Yang menyembuhkan orang buta ini siapa? Yang menyembuhkan orang buta ini siapa? Tuhan Yesus. Dan kebetulan di hari apa? Hari Sabat itu hari apa? Ya? Hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat itu kalau orang Yahudi hari Sabtu, Sabaton. Hari perhentian, hari pengudusan diri. Ya. Kalau orang Kristen hari Sabatnya hari apa? Kenapa hari Minggu? Ya Yesus bangkit. Gak usah kepanjangan nanti repot. Nah, kita lihat ya hari berhenti dan Sabatnya orang Yahudi sungguh-sungguh. Berhenti gak masak, berhenti gak nyuci baju, berhenti gak nyapu, berhenti jalan 20 meter aja gak boleh, betul-betul berhenti istirahat. Lah kita kan minggu kan paling Sabatnya 1 jam atau 2 jam lah ya. Pada itu kan jalan-jalan kemana-mana masih banyak kan. Luangkan waktu 2 jam, jangan ngobrol dulu di gereja. Nanti kalau mau ngobrol pergi ke rumah ngendong. Ngobrol lah yang lama di sana. Fokuskan 2 bulan, 2 minggu, 2 jam dengar firman Tuhan, gitu. Amin. Iya, supaya di situ kalau saudara percaya Tuhan hadir gitu. Kalau saudara nggak percaya Tuhan hadir ya saudara mau sikapnya seperti apapun, no problem karena paling Tuhan tidak ada. Tuhan ada hadir. Kalau keyakinan kita Tuhan ada hadir, Tuhan ada, ya kita akan tidak ada sikap yang baik di dalam kita beribadah. Nah, saudara, dan akhirnya orang tua dari orang yang buta tadi dipanggil, diinterogasi, ditanya dan sebagainya. Ya, sehingga kenapa begini, kenapa begitu. Nah, sehingga orang ini ditanya terus. Nah, lalu masalah ini Tuhan memberikan sebuah pengertian. Justru Tuhan mereframing, Tuhan memberikan suatu pola pikir yang baik. Ya, sehingga ketika orang buta itu sembuh, maka masalah-masalah menjadi kesempatan di mana si buta atau si orang buta itu bisa bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan lebih lanjut, orang buta ini percaya pada Tuhan Yesus. Jadi melalui kebutaannya sejak lahir, pekerjaan Tuhan dan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, yaitu orang buta ini percaya Tuhan, dan orang buta ini juga akhirnya
memperkenalkan Tuhan kemana-mana. Jadi ternyata dalam setiap masalah, kalau kita bingkai dengan baik, kita punya cara pandang yang baik, di balik masalah itu juga ada maksud dan rencana Tuhan yang baik, ada maksud, ada rencana yang Tuhan yang indah. Amin. Jadi mari, kalau ada masalah, faktanya mungkin saya sakit, faktanya mungkin saya masih miskin, faktanya mungkin saya masih belum kaya, faktanya mungkin saya masih penuh banyak masalah. Tapi kita bingkai masalah itu, kita punya cara pandang yang baik sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang pola pikirnya jernih dan bersih. Yesus lalu memberikan kritik terhadap orang Farisi, ya, dengan jelas. Masalah tidak berakhir, masalah tetap ada. Tetapi kalau masalah itu dibingkai dengan baik, ya, kita punya cara pandang yang baik, dimaknai dengan baik, dengan benar, dengan positif. Apapun yang kita alami, kita tidak akan marah, kita tidak akan emosi, kita tetap sabar, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan membersamai kita. Amin. Amin. Dalam setiap momen, dalam setiap keadaan, dalam setiap masalah, ayo coba kita punya cara pandang yang baik, saudara. Jadi kita harus merespon setiap masalah dengan baik, memiliki cara pandang kepada setiap masalah dengan baik. Itu yang disebut dengan reframing, cara kita memandang. Dari awal pendahuluan itu, sekali lagi, cara kita memandang itu berbeda-beda. Tapi kalau kita cara memandang setiap persoalan dengan baik, dengan jernih, baik dalam rumah tangga, anak dengan orang tua dengan anak, kalau kita memiliki sebuah cara pandang yang baik, semuanya akan baik-baik saja. Amin. Walaupun sakitnya belum sembuh, walaupun masalahnya belum selesai, walaupun mungkin kebutaan masih ada, tetapi miliki cara pandang yang baik. Saudara, kita melihat cara pandang yang baik, cara pandang benar harus kita miliki, walaupun faktanya tidak baik-baik saja. Tapi kita akan terus berdiri teguh. Kita akan tetap, ya, tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Saya tidak akan menyalahkan dosa siapa, saya tidak akan menyalahkan salah siapa, saya tidak akan menyalahkan dosa orang tua, salah siapa. Seringkali kita ketika ada masalah, kita lalu mencari kambing hitam, mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Itu tidak perlu. Tapi setiap masalah, ya, kita hadapi, ya, jangan ditinggal pergi. Lalu kita bingkai, ada Tuhan, ada maksud Tuhan yang terbaik, walaupun doaku belum terjawab. Amin. Sabar di situ. Nah, sehingga ketika orang yang bisa membingkai masalah dengan baik, ya, kita akan tidak bisa mencari siapa yang salah. Tapi dalam setiap momen, kita yakin ada Tuhan yang membersamai kita. Dalam setiap keadaan, ya, kita yakin Tuhan ada hadir untuk menolong kita, ya, dan itu kita bisa ceritakan tentang kasih dan kebesaran Tuhan kepada orang lain. Tema kita adalah menatap kehidupan yang penuh masalah, tapi menjadi berkat. Amin. Kehidupan yang penuh masalah, kita tatap, kita hadapi, tapi itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sudah, berkat bukan hanya uang, masalah pun itu bisa kita anggap berkat dalam hidup kita. Karena di situ Tuhan akan memunculkan keajaiban. Tuhan akan memunculkan, ya, pertolongan-pertolongannya. Karena sudut pandang kita yang diubahkan, sekali lagi, karena sudut pandang kita yang diubahkan, ya, tidak usah emosi, tidak usah marah-marah, tidak usah mencari siapa yang salah, tidak usah mengeluh. Hidup memang selalu ada masalah, ya, dan itu bisa membentuk kita, membentuk karakter kita, mendewasakan kita, sehingga kita menjadi dewasa dalam iman, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam cara pandang kita. Bukan hanya umurnya. Maka dari itu, apa sih orang tua yang, apa legacy, apa warisan orang tua yang bisa diberikan kepada anak? Ya, satu, kalau tentu warisan harta. Karena harta tidak akan mungkin dibahas orang lain. Tapi ada warisan iman, ada warisan karakter yang baik.
diwariskan kepada anak-anaknya juga. Ada warisan kerohanian yang bisa kita wujudkan kepada anak-anak kita. Apa sih kehidupan yang diperbarui? Tentunya ketika kita pulang dari gereja, belum tentu kita 100% langsung baru, tidak. Mungkin ketika kita pulang dari gereja, besok bangun, sampai rumah juga, realitas keadaan hidup kita masih sama, yang sakit masih tetap sakit, ya, yang bermasalah masih tetap bermasalah. Tetapi mari kita bingkai dengan baik, kita reframing, kita ubah pola pikir kita bahwa melalui sakit ini Tuhan saya bersyukur karena dengan sakit ini, dengan keadaan ini, sekali lagi saya mengizinkan, mempersilakan Tuhan bekerja dan Tuhan berkarya melalui sakit ini, melalui masalah ini. Silakan Tuhan bekerja untuk memberikan solusi. Amin. Dengan cara itu, tanpa ada sakit, dokter tidak bekerja, tidak menolong. Tanpa ada beban, tanpa ada pergumulan, tidak akan pernah ada mujizat, tidak akan pernah ada berkat dalam kehidupan kita. Melalui pergumulan, melalui sakit penyakit, melalui keadaan, disitulah cara Tuhan membentuk dan mendewasakan kita. Saudara, kalau saya beri contoh, orang patah hati, putus cinta itu enak enggak? Halo? Met? Patah hati, putus cinta enak enggak? Ya, kata teman-teman juga. Loh, kamu gak pernah ya? Kamu kok pakai alibi kata teman-teman? Patah hati, putus cinta itu menyenangkan enggak? Enggak, yang lain tidak pernah patah, hanya mematahkan saja. Ya, jadi tentunya putus cinta, patah hati itu sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyakitkan. Tetapi ketika kita bisa membingkai, kita bisa membingkai dengan baik, memaknai peristiwa itu dengan baik, dengan sudut pandang yang baik, kita akan belajar sesuatu. Kenapa saya putus? Mungkin, oh berarti ada yang salah dalam cara saya membangun relasi. Kenapa saya bisa putus? Oh mungkin ada yang salah di dalam saya membangun hubungan, membangun komunikasi. Dari situ belajar punya sudut pandang, gak usah kecewa, gak usah berarti patah satu tumbuh 1000. Tenang saja, masih banyak stok. Ya, jadi kita melihat di sini. Faktanya memang putus cinta sakit dan tidak menyenangkan, tetapi cara pandang yang baik, cara pandang yang benar tidak akan membuat orang putus cinta langsung bunuh diri. Amin. Kalau putus cinta bunuh diri, waduh, dia tidak punya cara pandang yang baik. Ada yang bilang, Pak Pendeta, saya tuh gak pernah sakit putus cinta, saya udah berpuluh-puluh kali bolak-balik putus. Wah ya itu kamu memang black boy gitu, bolak-balik putus sana sini putus ya. Saudara, jadi kita melihat bahwa kekristenan itu juga harus kita reframing. Ya, pengikut Kristus pada mulanya juga ragu-ragu, bahkan enggan untuk menggunakan kata salib. Ingat, pengikut Kristus mula-mula itu gak suka salib, gak senang salib. Karena salib itu lambang penderitaan, salib itu lambang penghinaan, salib itu gak menyenangkan, cuma dibully. Nah setelah Kaisar Konstantinopel kesini, dia bertobat jadi Kristen, mulailah salib. Ya lambang-lambang itu menjadi ikon, menjadi lambang kekristenan. Awalnya gak suka ya dengan yang namanya salib. Mungkin kita juga, aduh, kayak kalau saya pakai salib, mau nanti gimana? Gak suka juga ya. Sering kita takut. Ya. Jadi pengikut Kristus seperti itu. Tapi jadi pada abad-abad pertama tidak ada yang menggunakan salib sebagai tanda kekristenan. Mereka memilih simbol dan ikon yang berbeda.
Karena apa? Karena salib itu menyakitkan, salib itu menghinakan, salib itu penderitaan, salib itu gak ada baik-baiknya. Tapi di atas kayu salib itu saudara sadar bahwa pelajaran sejarah membingkai ulang tentang salib yang menyakitkan, salib yang menderita, salib yang mengerikan, salib yang memalukan. Ya, di atas kayu salib itulah pengorbanan dan penebusan Kristus diberikan kepada umat manusia. Itulah reframing, itulah cara pandang yang baru. Tidak lalu mengabaikan sisi gelapnya, faktanya. Gak usah, faktanya memang sakit, faktanya memang saya sedang dalam kondisi terpuruk, faktanya saya sedang menderita. Enggak, itu realitasnya. Tapi jangan kita terus langsung marah, lalu kita mulai mengutuk diri, mencari siapa yang salah dan seterusnya. Tapi disitulah kita melihat secara utuh masalah yang kita hadapi. Kita mungkin tidak bisa membuat hal-hal dalam kehidupan kita berubah dalam sekejap, namun kita bisa mengubah cara pandang dan cara kita memaknai. Sekali lagi, mungkin kita tidak bisa mengubah keadaan kita dalam sekejap, tapi kita bisa mengubah cara pandang kita dalam menghadapi masalah dan memaknai setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Tahu? Amin. Cara pandang kita memandang masalah dan cara memaknai setiap masalah itu yang perlu kita pikirkan. Ya. Pernah nggak kita punya masalah, lalu yang pertama kita pikirkan adalah ini salah siapa ya? Pernah? Bapak Ibu, pernah nggak saudara dan saya ini lagi ada masalah, lalu kita berpikir ini salah siapa ya saya jadi begini? Pernah? Ya itu cara pandang kita mulai ya siapa yang salah. Murid-murid ya juga begitu, ketika mereka melihat seorang yang buta sejak lahirnya dalam Yohanes 9 tadi, maka langsung bertanya kepada Yesus, siapa yang berdosa, orang ini atau orang tuanya? Ya, siapa yang salah ini? Siapa yang salah? Tidak ada kedewasaan karena cara pandangnya sempit. Waktu di tempatnya Mas Haji, sekali lagi, orang yang memakai kebenaran diri sendiri dan merasa diri selalu benar adalah orang yang apa? Jadi merasa diri selalu benar dan orang lain tidak pernah salah. Yaitu siapa? Kelompok siapa kemarin? Orang Farisi. Dan orang lain tidak pernah salah. Orang lain itu salah semua. Yang benar sendiri. Ya. Dan selalu membenarkan diri sendiri. Adalah orang yang sombong. Dan Tuhan akan merendahkan, katanya, akan meninggikan orang yang rendah hati dan merendahkan orang yang sombong. Nah, mereka langsung bertanya. Tapi Yesus memberi cara pandang, sebuah framing yang berbeda. Yesus bilang bukan soal siapa yang salah. Dalam keadaan ini pekerjaan Allah harus dinyatakan. Ya, artinya apa? Kadang-kadang masalah dalam hidup kita tidak selalu tentang mencari siapa yang salah. Kadang justru di situ Tuhan sedang bekerja dan mau bekerja. Amin. Izinkanlah Allah bekerja. Jangan Tuhan. Kadang sering kita berdoa, Tuhan berikanlah saya kesabaran. Lalu datanglah orang yang membuat kita tidak sabar. Tuhan gimana? Ya memang caranya supaya kita jadi orang sabar. Tuhan mengirimkan orang yang membuat kita jadi marah-marah. Betul enggak? Nah, kapan kita jadi orang sabar? Kalau nggak ada orang yang bikin kita marah-marah, nggak lulus-lulus. Kadang justru di situ Tuhan mulai menyatakan mujizatnya. Masalah mungkin tidak langsung selesai, tetap ada dan tetap berat. Tapi kalau kita melihatnya dengan cara pandang yang baru, kita bisa belajar sesuatu dari masalah itu. Ya, mulai mengintrospeksi diri. Mungkin kita akan jadi lebih sabar, mungkin kita akan jadi lebih dewasa, mungkin kita akan jadi lebih dekat dengan Tuhan dengan masalah-masalah itu. Hidup memang tidak selalu mudah.
Dan masalah selalu pasti ada dalam hidup kita. Tapi jangan lupa, Tuhan juga selalu ada bersama dengan kita. Jangan fokus kepada masalah itu, tapi fokuslah kepada Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya, lihat juga bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap masalah yang kita hadapi. Saya sering berkata bahwa kadang-kadang kita selalunya fokus pada masalah itu, tapi lupa kepada Tuhan yang bisa mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Mari kita tantang kehidupan, hadapi semua masalah yang ada. Ya, cara pandang yang baik. Ya, memaknai setiap masalah dengan baik, sehingga kita akan menjadi dewasa. Kita akan menjadi orang lebih sabar. Kita akan menjadi dewasa baik dalam iman, dalam berpikir, dalam bertindak, ya. Lalu kita akan menjadi dekat dengan Tuhan. Allah beserta kita. Tetapi yang disebut dengan Immanuel bukan berarti tidak ada masalah. Ingat ketika Yesus lahir, malaikat bilang beri nama dia Immanuel. Artinya apa? Allah beserta kita. Tetapi ingat, apakah begitu Yesus lahir yang artinya Allah beserta kita dan Allah menyertai mereka, lalu hidup mereka tenang, beres? Dan Allah hadir, Allah ber-Immanuel. Tapi Yusuf dan Maria harus pergi lari ke Mesir karena mau dibunuh. Berarti kan Allah beserta kita bukan berarti tidak ada masalah. Amin. Bayi umur 2 tahun ke bawah, padahal Yesus sudah lahir, Immanuel sudah ada. Pembunuhan bayi umur 2 tahun ke bawah terjadi di mana-mana. Apakah berarti berarti Allah beserta dengan kita berarti tidak ada masalah? Tidak. Jangan salah konsep. Allah dia beserta dengan kita, tapi bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup kita. Tapi dengan Allah beserta kita, kita akan kuat, kita akan bisa, kita akan mampu karena Dia membersamai kita. Miliki cara pandang yang baik, yang baru, yang benar dalam setiap masalah. Maknai setiap masalah itu dalam kehidupan kita supaya kita menjadi dekat dengan Tuhan, supaya kita menjadi dewasa, supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh yang betul-betul punya hikmat dari Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah kami terima. Biarlah kami boleh diteguhkan, dikuatkan melalui firman Tuhan. Masalah akan tetap ada, sakit tetap ada, pergumulan akan tetap ada. Tetapi kami diajar untuk bisa punya pola pikir, cara pandang yang baik terhadap setiap masalah, dan memaknai setiap masalah dalam kehidupan kita, dan menyadari dengan masalah itu saya semakin dekat dengan Tuhan, saya semakin dewasa, dan saya semakin bersabar. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan bersama kita nyanyikan demikian. Bapa tercinta,
Karena itu marilah kita datang kepadanya dengan hati yang bersyukur, mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur serta kerelaan kita untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tengah dunia. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita saat ini diambil dari kitab Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan di tangannya sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan Allahnya. Mari bersama kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita yang menjadi pujian. Bawa persembahan nanti. Selanjutnya saya akan membacakan informasi sepekan. Untuk ibadah rumah tangga diadakan Kamis 19 Maret 2026 pukul 18.00 atau jam 6 sore bertempat di Rumah Tanian. Kemudian pelayanan ibadah umum Minggu 22 Maret 2026 pukul 8 pagi WL-nya Saudari Jessica, singalnya Saudari Diva dan Saudara Stephen, Asyar Bapak Ibu Haji, LCD Asanano. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat dan menutup dalam doa berkat oleh Bapak Gembala. Disilahkan. Mari kita akan berdoa syafaat dan diakhiri nanti dengan doa berkat. Bapak
di dalam kerajaan surga. Pada saat pagi hari ini kami mau berdoa dan bersyafaat kepadamu ya Tuhan. Kami satukan hati, kami satukan doa, kami satukan iman kami, berdoa Tuhan supaya di dunia khususnya sedang berperang, ada perdamaian di dunia di mana Amerika dengan Israel lawan Iran sedang berperang. Kiranya perang ini segera berakhir dan berhenti, dan mereka mendapat jalan keluar sehingga kami dapat merasakan ketenangan, karena melalui perang itu dampaknya sungguh-sungguh tidak baik, dampaknya sungguh tidak menyenangkan bagi umat manusia di muka bumi ini. Inilah menjadi doa, inilah menjadi seruan kami. Kami doakan supaya perang antara Amerika, antara Israel dengan Iran berhenti dalam nama Yesus. Kami serahkan juga Kabupaten Purbalingga, kiranya Tuhan juga menjagai kota kami, memberkati kota kami, dan memberkati segala program-program dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, sehingga program yang sudah dibuat boleh terus dijalankan dan Purbalingga semakin maju. Kami doakan juga Tuhan bagi pergumulan jemaat dan ekonomi jemaatmu di tempat ini, rumah tangga jemaatmu di tempat ini, Tuhan berkati. Yang sakit apapun sakitnya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman mereka untuk mereka tetap bersabar dan tetap setia kepada Tuhan. Kami serahkan usaha dagang mereka, pekerjaan mereka sebagai pekerja, sebagai kaum buruh, karyawan pabrik, wira swasta, apapun yang ditekuni Tuhan berkati, dan melalui dan itu semua Tuhan mencukupkan mereka, Tuhan berkati mereka sehingga hidup mereka boleh damai, boleh sejahtera ya Tuhan. Kami doakan anak-anak yang sekolah, baik dalam sekolah tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang dalam bangku kuliah, Tuhan memberkati kesehatan mereka, kepintaran mereka, pendanaan mereka, Tuhan berkati sampai pada selesainya lulus dengan nilai yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pergumulan gereja di tempat ini Engkau berkati. Kami bergumul untuk teras gereja, kami bergumul untuk musik, kami bergumul untuk bangku gereja. Semua kami bawa dalam doa. Tepat pada waktunya Tuhan mengirim berkat, Tuhan memberkati dengan ajaib. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan, kiranya ya Tuhan, Engkau yang sudah membuka mata orang yang buta sejak lahirnya, melalui kuasa-Mu Tuhan Yesus, kami juga datang kepadamu dengan rendah hati. Bukalah juga mata hati kami. Seringkali mata kami melihat, tapi hati kami tertutup. Seringkali Tuhan, hati kami tertutup oleh kebenaran firman Tuhan. Walaupun mata kami melihat dengan jelas, tapi seringkali hati kami tertutup dengan kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan. Bukalah Tuhan sekali lagi mata hati kami, agar mata hati kami dapat melihat terang dan dapat melihat kebenaran-Mu. Jauhkanlah kami Tuhan dari kegelapan hati, dan tuntunlah kami untuk hidup menurut kehendak-Mu, sehingga kami percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan dan Engkau sanggup menolong kami senantiasa. Dalam iman kami inilah kami berdoa, dalam iman kami berseru kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami yang kurang sempurna, dan akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
kebaktian kita hari ini telah usai, telah selesai. Namun tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya akan dimulai setelah kita keluar dari pintu gereja ini. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan ini. Damai sejahtera Allah dan kasih dengan iman dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak pernah binasa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin.